Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita sehat walafiat. Lalu tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rancang bangun sistem ekonomi Islam. Sebelum saya menjelaskan presentasi kita, saya akan menyebutkan anggota-anggota kita. Yang pertama ada Widya Septia Ningrum, NIM E2B 019016. Lalu ada saya sendiri, Rifki Musyafa Bayhaqi, NIM E2B 040. Lalu ada Helia Septiana, NIM E2B 019046. Rancang bangun sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah. Terdapat banyak faktor yang membentuk suatu sistem ekonomi seperti ideologi, nilai-nilai yang dianut, kebudayaan, sistem politik, keadaan alam, sejarah, dan lain-lain. Pada umumnya, sistem ekonomi juga didasarkan pada pemikiran, konsep atau teori-teori ekonomi tertentu yang diyakini kebenarannya. Menurut Gregory dan Stewart 1985, elemen kunci dari suatu sistem ekonomi adalah yang pertama, hak kepemilikan. Lalu yang kedua, mekanisme provisi, informasi, dan koordinasi dari keputusan. Lalu yang ketiga, metode pengambilan keputusan. Dan yang keempat, sistem insentif bagi perilaku ekonomi. Suatu sistem ekonomi kemungkinan memberikan tekanan pada jenis hak milik tertentu, namun secara umum dapat dikategorikan menjadi hak milik individu, hak milik sosial, dan hak milik negara. Suatu ekonomi kemungkinan memiliki metode yang unik dalam pengambilan keputusan. Misalnya menggunakan metode sentralistik, desentralistik, atau kombinasi. Dilakukan menggunakan kombinasi keduanya. Provisi, informasi, dan koordinasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dapat dilakukan menggunakan pasar, perencanaan, atau tradisi. Sistem insentif yang menjadi faktor motivasi ini dapat berupa motivasi yang materialistik dan non-materialistik, atau spiritual, sosial budaya, dan sebagainya. Sistem ekonomi Islam akan mencangkup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagian ini memberikan penjelasan secara garis besar bangunan dari sistem ekonomi Islam. Diharapkan pembaca mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang elemen-elemen dalam perekonomian Islam, pelaku ekonominya, serta bagaimana sistem ekonomi Islam beroperasi. Kepemilikan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, pemilik mutlak dari seluruh alam semesta adalah Allah, sementara manusia hanya mengemban amanahnya. Allah menciptakan alam semesta bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan sarana hidup bagi manusia agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Manusia diberikan hak untuk memiliki dan menguasai alam semesta sepanjang sesuai dan dengan cara perolehan dan cara penggunaan yang telah ditentukan oleh Allah. Dengan demikian, adanya hak milik membawa konsekuensi adanya kewajiban pemanfaatannya.
pada akhirnya hak milik itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah di akhirat kelak. Dalam ajaran Islam, hak milik dikategorikan menjadi 3, yaitu hak milik individual atau milkiyah fardiyah, lalu yang kedua hak milik umum atau publik atau milkiyah, lalu yang ketiga hak milik negara atau milkiyah daulah. Pada dasarnya, kepemilikan individu atas sumber daya ekonomi atau sumber daya merupakan salah satu fitrah manusia, karena ajaran Islam mengakui sebagai suatu yang harus dihormati dan dijaga. Kepemilikan individu merupakan persyaratan yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebab ia akan menciptakan motivasi dan memberikan ruang bagi seorang individu untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal. Seorang individu diberikan kebebasan tinggi untuk memiliki dan memanfaatkan sumber daya bagi kepentingan sepanjang. Yang pertama, cara perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan secara Islam. Dan yang kedua, tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kepemilikan muncul karena suatu benda pemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat umum sehingga menjadi kepentingan bersama. Ajaran Islam tidak membatasi kepada jenis benda tertentu untuk menjadi hak milik umum, sehingga kemungkinan dapat berbeda dari suatu tempat dengan tempat lain. Namun, hak milik umum terdapat dalam benda-benda dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, merupakan fasilitas umum, di mana kalau benda ini tidak ada di dalam suatu negeri atau komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dali mencarinya, seperti jalan raya, air minum, dan sebagainya. Yang kedua, tambang yang relatif tidak terbatas jumlahnya. Yang ketiga, sumber daya alam yang sifat bentuknya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh orang secara individual. Lalu yang keempat, harta benda wakaf, yaitu harta seorang yang dihibahkan untuk kepentingan umum. Hak milik negara pada asalnya dapat berupa hak milik umum atau individu, tetapi hak pengelolanya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat sekaligus mengemban misi kekhalifahan Allah di muka bumi. Berbeda dengan hak milik umum, hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Akan tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu meskipun dikelola oleh pemerintah. Lalu di sini kami lihatkan tabel perbandingan konsep kepemilikan kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Konsepsi tentang hak milik memiliki implikasi yang mendasar bagi keseluruhan sistem ekonomi. Konsep ini akan menjadi dasar tentang apa, bagaimana, dan mengapa mengelola serta untuk siapa seluruh sumber daya ekonomi di muka bumi ini. Bertolak dari konsep hak milik ini, maka sistem ekonomi Islam adalah perekonomian dengan 3 sektor, yaitu sektor pasar, masyarakat, dan negara. Masing-masing sektor memiliki hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan ajaran Islam yang menggerakkan kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Maslahah sebagai insentif ekonomi. Konsep dan
pemahaman mengenai kepemilikan harta membawa implikasi kepada motivasi dan insentif setiap individu. Ketika seorang meyakini bahwa harta yang dalam kekuasaannya adalah hak milik secara mutlak, maka ia pun akan merasa memiliki kebebasan untuk memanfaatkan sesuai dengan kehendaknya tanpa perlu memperdulikan nilai-nilai yang tidak bersesuaian dengan kepentingannya. Sebaliknya, seorang budak pada masa-masa sebelum Islam misalnya tidak pernah merasa memiliki harta meskipun raganya sendiri, sehingga segala tindakannya lebih didorong untuk memenuhi kehendak pihak lain. Dalam paham kapitalisme, kegiatan ekonomi cenderung dimotivasi oleh kepentingan individu. Misalnya, seorang konsumen cenderung termotivasi untuk memaksimalkan kepuasan individunya dan seorang produsen cenderung termotivasi untuk mencari keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, dalam paham sosialisme, kegiatan ekonomi lebih didorong oleh insentif keamanan atau kenyamanan sosial. Meskipun kedua paham ini mendasarkan pada insentif yang berbeda, namun baik insentif individu ataupun insentif sosial seringkali diukur dari aspek material semata. Kesejahteraan individu seringkali dimaknai sebagai tingginya pendapatan dan daya beli individu, dan kesejahteraan sosial seringkali dimaknai sebagai tingginya pendapatan dan daya beli masyarakat. Islam mengakui adanya insentif material ataupun non-material dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan ajaran Islam memberikan peluang setiap individu untuk memenuhi kepentingan individunya, kepentingan sosial ataupun kepentingan sucinya untuk beribadah kepada Allah. Secara garis besar, insentif kegiatan ekonomi dalam Islam bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu insentif yang akan diterima di dunia dan insentif yang akan diterima di akhirat. Insentif di dunia mungkin akan diterima oleh individu atau masyarakat, baik dalam kegiatan konsumsi, produksi, ataupun distribusi. Insentif di akhirat adalah berupa imbalan yang hanya akan dirasakan di akhirat seperti dijanjikan oleh Allah. Sebagai misal, insentif untuk mengonsumsi barang-barang yang halal dan thayyib adalah kepuasan duniawi pribadi sekaligus pahala di akhirat, karena hal ini merupakan suatu bentuk ibadah. Namun, ada pula kegiatan ekonomi yang insentifnya diterima di akhirat semata, seperti kegiatan berderma atau membantu orang lain. Kesemua insentif ini yang disebut sebagai masalah sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan. Pada aspek ini, secara umum, pengambilan keputusan bisa dibedakan antara dua kutub, yaitu sentralisasi dan juga desentralisasi. Untuk sistem sentralisasi sendiri, menekankan bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh satu otoritas saja, contohnya pemerintah pusat, dan pelaku ekonomi hanya berperan sebagai pelaksana pengambilan keputusan. Dalam konteks perekonomian suatu negara, sistem ini akan menghasilkan suatu perekonomian yang terencana. Sistem sentralisasi ini menganut paham sosialisme. Kemudian pada sisi lain, untuk kapitalisme, pengambilan keputusan cenderung diserahkan kepada setiap pelaku ekonomi, sehingga tidak diperlukan suatu otoritas tunggal dalam pengambilan keputusan. Sistem desentralisasi akan menghasilkan suatu pasar persaingan bebas seperti yang diharapkan oleh kapitalisme. Pada level dan aspek tertentu, diperlukan pengambilan keputusan yang desentralistik
karena dalam hal ini prinsip saling ridho sangatlah dominan. Sebagai contoh, ketika penetapan harga input ataupun output. Kemudian dalam aspek lainnya, misalnya ketika prinsip kebenaran dan keadilan sangat dominan, maka prinsip sentralistik berbasis Al-Quran perlu untuk diterapkan. Sebagai contoh, ketika distribusi barang publik dan juga kesejahteraan dan penegakan kebenaran. Secara umum, pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam sendiri didasarkan atas prinsip mekanisme pasar. Namun, dengan tetap memandang nilai-nilai kebaikan bersama dan nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu, musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan atas dasar kemaslahatan merupakan prinsip pengambilan keputusan yang sesuai dengan ajaran Islam. Musyawarah merupakan kombinasi antara proses desentralisasi dan juga sentralisasi yang dikendalikan oleh nilai-nilai maslahah. Selanjutnya yaitu yang keempat, pasar yang adil sebagai media koordinasi. Untuk aspek yang keempat ini, dalam sistem ekonomi adalah mekanisme pemenuhan insentif. Dalam paham kapitalisme sendiri, mekanisme pasar atau transaksi dianggap sebagai mekanisme yang paling tepat untuk pemenuhan kehendak setiap individu, dengan asumsi bahwa setiap individu sadar dan termotivasi oleh kepentingan individunya. Maka setiap individu tidak perlu diatur oleh pihak lain dalam memenuhi kepentingannya sendiri. Jika setiap individu memiliki pola pikir yang individualistik, maka akan terbentuk suatu mekanisme transaksional bahwa seseorang akan mau memberikan sesuatu miliknya jika ia mau mendapatkan imbalan yang sesuai dengan keinginannya. Mekanisme inilah yang dinamakan oleh mekanisme pasar. Kemudian dalam pandangan Islam, insentif individualistik diakomodasi sebatas tidak bertentangan dengan kepentingan sosial maupun kepentingan suci dalam hal ibadah. Jadi mekanisme pasar tidak cukup untuk pemenuhan ketiga insentif. Kebebasan individu yang harmoni dengan kebutuhan sosial dan moralitas Islam akan terwujud dalam suatu mekanisme pasar yang mengedepankan aspek moralitas dan kerjasama. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyebutkan mekanisme ini dengan istilah pasar yang adil atau gabungan antara persaingan dan kerjasama. Mekanisme pasar diberikan ruang gerak untuk penentuan harga, namun masyarakat dan syariah Islam tetap berperan mengontrol jalannya pasar sehingga masyarakat yang adil dan harmoni bisa terwujud. Dengan demikian, mekanisme pasar murni bukanlah menjadi kendali perilaku pelaku ekonomi, namun juga dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencapai keadilan dan maslahah yang maksimum. Kemudian yaitu perbandingan sistem ekonomi Islam dan ekonomi utama. Jika dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi Islam tidak berbeda dalam hal hasil yang tampak atau mekanisme pasarnya. Namun perbedaan ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan konsep kepemilikan, insentif, mekanisme dan informasi dan koordinasi, dan juga pengambilan keputusan. Untuk paham ekonomi yang pertama yaitu kapitalisme. Dengan insentif yaitu material, kepemilikannya yaitu mutlak individual, mekanisme informasi dan koordinasinya yaitu mekanisme pasar, dan pengambilan keputusannya yaitu dengan sistem desentralistik. Kemudian paham ekonomi yang kedua yaitu kapitalisme negara atau state kapitalis. Dengan insentif yang digunakan yaitu material dan norma sosial, dengan kepemilikannya yaitu individual atas pengawasan negara, dan mekanisme informasi dan koordinasi yang digunakan yaitu mekanisme pasar dan negara, serta pengambilan keputusannya yaitu dengan sistem desentralistik dan sentralistik. Kemudian untuk paham ekonomi kapitalis campuran atau mix kapitalis, insentifnya yaitu
material dan norma sosial. Kemudian kepemilikannya yaitu mutlak individual, mekanisme informasi dan koordinasinya yaitu mekanisme pasar dan negara, serta pengambilan keputusannya yaitu berdasarkan sistem sentralistik dan desentralistik. Kemudian untuk paham ekonomi sosialisme atau pure sosialis, insentif yang digunakan yaitu norma sosial dengan kepemilikan mutlak negara, mekanisme informasi dan koordinasinya yaitu negara, dengan sistem pengambilan keputusannya yaitu sentralistik. Kemudian untuk paham ekonomi pasar sosialisme atau market sosialis, dengan insentif yang digunakan yaitu material dan norma sosial. Kepemilikannya yaitu mutlak negara atau komunitas. Mekanisme informasi dan koordinasinya yaitu mekanisme pasar dan negara, dengan sistem pengambilan keputusannya yaitu sentralistik. Kemudian untuk paham ekonomi Islam sendiri menggunakan insentif maslahah bagian dunia dan akhirat. Kemudian kepemilikannya yaitu individual, sosial, dan negara atas dasar maslahah. Kemudian mekanisme informasi dan koordinasinya yaitu mekanisme pasar dan adil, dengan sistem pengambilan keputusannya yaitu musyawarah berbasis maslahah. Yang kelima yaitu pelaku ekonomi dalam Islam. Di pelaku ekonomi dalam Islam ini terdapat 3 sub pokok yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pasar dalam ekonomi Islam. Di sini ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai wahana bertransaksi atau perniagaan yang halal, sah atau legal, dan thayyib atau baik, sehingga secara umum merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang paling ideal. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan dengan cara yang baik berdasarkan prinsip saling ridho, sehingga tercipta keadilan. Pasar merupakan mekanisme perniagaan yang memenuhi kriteria tersebut. Di pasar, seorang bebas melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Mekanisme pasar merupakan suatu kekuatan yang bersifat massal dan alamiah, sehingga mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang lebih luas. Dalam situasi yang bersaing, tak ada seorang pun pelaku yang secara individual dapat mengendalikan mekanisme pasar. Allah lah yang akan mengatur naik turunnya harga. Akan tetapi, Islam menolak konsep pasar dalam bentuk persaingan bebas tanpa batas hingga mengabaikan norma dan etika. Pasar yang seperti ini tidak akan mampu merealisasikan tujuan mencapai falah, bukan mungkin akan mendistorsinya. Dalam pasar yang islami, para pelaku pasar dorong oleh semangat persaingan untuk meraih kebaikan atau fastabiqul khairat, sekaligus bekerja sama dan tolong menolong atau ta'awun dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Pasar yang islami adalah sebuah free competition market. Para pelaku pasar tidak hanya mengejar keuntungan material saja, tetapi juga barokahnya. Pasar akan menjadi arena perniagaan komunitas yang halalan thayyiban saja, sehingga yang haram harus ditinggalkan. Aktivitas pasar pun juga harus mencerminkan persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan, sehingga harga yang tercipta adalah harga yang adil. Dengan kata lain, pasar ini tidak mengandung deviasi dari nilai dan moralitas Islam. Subpokok yang kedua yaitu peran pemerintah dalam ekonomi Islam. Pemerintah memiliki kedudukan dan peran penting dalam ekonomi Islam. Eksistensi peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam bukan semata karena adanya kegagalan pasar dan ketidaksempurnaan pasar. Pada dasarnya, peran pemerintah merupakan derivasi dan konsep kekhalifahan dan konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif untuk merealisasikan falah. Secara umum, peran pemerintah ini berkaitan dengan upaya mewujudkan konsep pasar yang islami dan mewujudkan
Tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Suatu pasar yang islami akan sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari pemerintah. Peran pemerintah sendiri dalam pasar ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam. Dan yang kedua yaitu peran yang berkaitan dengan menyempurnakan mekanisme pasar. Dan yang terakhir yaitu peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar. Implementasi nilai dan moral Islam tidak dapat dilakukan hanya dengan membiarkan pasar bekerja secara alamiah. Meskipun para pelaku pasar adalah muslim sekalipun, pemerintah juga memiliki peranan penting dalam menyediakan barang dan fasilitas publik, mengatasi masalah eksternalitas dan berbagai masalah ekonomi yang memang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, pemerintah dapat bertindak sebagai perencanaan, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar. Di samping tugas pemerintah yang berkaitan dengan pasar, pemerintah memiliki tanggung jawab yang luas yang berhubungan dengan upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Di antaranya yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan pasar bagi masyarakat, kemudian pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, kemudian menyusun perencanaan pembangunan ekonomi, kemudian mengambil berbagai kebijakan ekonomi dan non-ekonomi yang relevan bagi perwujudan falah masyarakat. Di samping itu semua, pemerintah juga memiliki kelemahan-kelemahan dalam melaksanakannya. Di antaranya yaitu pemerintah seringkali tidak berhasil mengidentifikasi dengan tepat kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, sehingga formulasi kebijakan juga tidak tepat. Kemudian pemerintah juga seringkali memiliki banyak masalah struktural yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi kebijakan, misalnya masalah birokrasi. Kemudian keterlibatan pemerintah seringkali menimbulkan pengaturan yang berlebihan terhadap aktivitas perekonomian sehingga justru menghambat mekanisme pasar. Dan yang terakhir yaitu intervensi pemerintah yang berlebihan dapat mengurangi bekerjanya mekanisme penyesuaian otomatis dari pasar sehingga pasar tidak dapat berjalan dengan alamiah. Berbagai kegagalan pemerintah ini meneguhkan pentingnya peran aktif dari masyarakat secara langsung. Subpokok yang ketiga yaitu peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Pasar pada hakikatnya adalah wahana untuk mengekspresikan kebebasan individu dalam berniaga, yang tentu saja lebih didorong oleh motif-motif mencari keuntungan individual. Karenanya, upaya untuk merealisasikan kesejahteraan umat tidak dapat bertumbuh pada mekanisme pasar saja. Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya adalah 2 institusi yang memiliki fungsi untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif untuk mewujudkan falah. Bentuk peran dari keduanya yaitu karena pada hakikatnya dapat saling bertukar sesuai dengan situasi dan kondisi. Peran masyarakat akan menjadi semakin penting manakala pemerintah tidak dapat menjalankan tugas fard al-kifayah dengan baik. Sebaliknya, peran langsung masyarakat kemungkinan akan kecil ketika pemerintah mampu menjalankan tugas fard al-kifayah dengan baik. Peran masyarakat juga muncul karena adanya konsep hak milik publik dalam ekonomi Islam seperti wakaf. Kekayaan wakaf adalah kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan berlaku sepanjang masa. Karenanya wakaf merupakan hak milik masyarakat yang tidak bergantung kepada pemerintah yang berkuasa. Pemerintah dapat berganti dari waktu ke waktu, sementara masyarakat terikat dalam kewajiban sosial jangka panjang. Karenanya, berbagai kekayaan wakaf dan akan tetapi dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Sebagaimana pasar dan pemerintah, masyarakat juga memiliki banyak kelemahan sehingga perannya dalam perekonomian mungkin menjadi kurang optimum. Pelemahan yang paling mendasar adalah kemungkinan adanya konflik
kepentingan yang serius dari anggota masyarakat itu sendiri, sehingga peran yang dilakukannya lebih mencerminkan kepentingan daripada kebutuhan ekonomi masyarakat yang sesungguhnya. Hal ini sangat mungkin terjadi karena masyarakat biasa cenderung untuk mementingkan diri dari kelompoknya masing-masing. Dibandingkan dengan pemerintah, masyarakat juga tidak memiliki perangkat, organisasi, dan instrumen yang memungkinkan perannya berjalan secara efisien dan profesional. Dari diagram yang dapat kita lihat ini menjelaskan aliran sumber daya dan aktivitas ekonomi Islam, bahwa para pelaku ekonomi secara garis besar terdiri atas 4, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Dalam lingkaran utama, rumah tangga dan perusahaan melakukan transaksi pertukaran output ataupun input membentuk masing-masing pasar output dan pasar input. Pasar dalam hal ini terkait dengan transaksi yang bersifat pertukaran atau adanya pertukaran sumber daya antar pihak atas prinsip yang saling ridho. Namun demikian, tidak semua transaksi bisa terrealisasikan melalui mekanisme pasar, sehingga diperlukan pemerintah dan masyarakat untuk mengambil alih peran ini. Seperti fasilitas publik, baik yang diperlukan rumah tangga ataupun perusahaan, pengelolaan zakat, infak, wakaf. Peran ini dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara sukarela. Pemerintah dan masyarakat berperan untuk saling mengawasi dan mengontrol pasar dari mereka sendiri agar mekanismenya pasar yang terjadi bisa menghasilkan maslahat yang maksimum. Yang selanjutnya yaitu kapitalisme dan sosialisme. Aliran utama ekonomi atau mainstream ekonomi pada awalnya terkotak menjadi 2 kutub, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Kedua paham ini seringkali dikonotasikan sebagai representasi perilaku ekonomi negara tertentu. Misalnya, kapitalisme dicerminkan oleh Amerika dan sosialisme dicerminkan oleh Uni Soviet. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan ekonomi dan politik antar negara, maka kritik terhadap kedua paham ini bermunculan, sehingga lahirlah kapitalisme campuran dan sosialisme campuran. Dalam perkembangannya, hampir tidak ada satu negara atau masyarakat pun yang menerapkan sistem kapitalisme atau sosialisme murni. Di lingkup kapitalisme, muncul kapitalis negara dan kapitalis campuran, sementara di lingkup sosialisme, lahir sosialisme. Yang selanjutnya yaitu kapitalisme. Paham kapitalisme diilhami oleh perlunya kebebasan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya agar kesejahteraan masyarakat tercapai. Pemahaman ini didasari oleh filosofi Adam Smith bahwa terselenggaranya keseimbangan pasar dikarenakan manusia mementingkan diri sendiri. Diasumsikannya bahwa setiap manusia adalah individualistik, sehingga kebebasan pasar akan menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang maksimum. Mekanisme pasar yang dimetaforsiskan dengan tangan gaib atau mengatur bagaimana jalannya keseimbangan antara penawaran dan permintaan pasar. Smith menulis, kita bisa makan bukan karena kebaikan hati si tukang roti, tukang minum, tukang daging, melainkan karena sifat mementingkan diri sendiri yang ada dalam diri mereka. Kita bukan mengharapkan cinta mereka terhadap orang lain, melainkan cinta mereka terhadap diri sendiri. Kebebasan ekonomi merupakan ide dasar kapitalisme yang mengilhami setiap perilaku ekonomi setiap individu. Pasar dan kebijakan pemerintah dalam perjalanannya, sistem kapitalis ini cenderung mengarah kepada liberalisme, materialisme. Kebutuhan manusia cenderung diukur dari aspek materi atau harta dan mekanisme penentuan harga secara ideal dan pasar. Yang selanjutnya yaitu sosialisme. Ekonomi sosialisme mempunyai tujuan kemakmuran bersama.
Filosofinya adalah bagaimana setiap individu bersama memperoleh kesejahteraan. Perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang pada waktu itu kaum kapitalisme atau disebut kaum borjuis mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh. Inilah yang menjadikan Karl Marx mengkritik sistem kapitalis sebagai ekonomi yang tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan. Pemikiran awal sosialisme meletakkan unsur kemanusiaan pada posisi paling tinggi, lebih tinggi dari alat produksi. Bila alat produksi menguasai manusia, maka manusia akan kehilangan esensi kemanusiaannya. Ia akan menjadi bagian dari alat produksi tersebut sehingga menjadikan kehidupan manusia seperti mesin sebagaimana kehidupan alat produksi. Sampai akhirnya alat produksi tersebut menjauhkan manusia untuk mengenal fungsinya sebagai manusia. Karenanya, menurut Marx, tidak ada tempat bagi kapitalisme di dalam kehidupan manusia. Upaya revolusioner harus dilakukan untuk menghancurkan kapitalisme. Alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna melindungi rakyat. Kritik Marx atas kapitalisme ini diimplementasikan oleh Lenin dalam bentuk dominasi peran institusi negara dalam perekonomian. Jadi kesimpulannya adalah pilar ekonomi Islam adalah moral. Hanya dengan moral Islam inilah bangunan ekonomi Islam dapat tegak dan hanya dengan ekonomi Islamlah falah dapat dicapai. Moralitas Islam berdiri di atas suatu postulat keimanan dan postulat ibadah. Esensi dari moral Islam adalah tauhid. Implikasi dari tauhid yaitu bahwa ekonomi Islam memiliki sifat bukan sekuler, di mana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak. Sistem ekonomi Islam adalah perekonomian dengan 3 sektor, yaitu sektor pasar, masyarakat, dan negara. Tiap sektor memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam menggerakkan kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan umat, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kewajiban merealisasikan falah pada dasarnya merupakan tugas seluruh pelaku ekonomis, termasuk masyarakat, terhadap banyak aktivitas ekonomi yang tidak dapat diselenggarakan dengan baik oleh mekanisme pasar maupun oleh peran pemerintah, sehingga masyarakat harus berperan langsung. Pasar, pemerintah, dan masyarakat harus bergerak bersama untuk mencapai kesejahteraan umat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika dalam presentasi kami ada kekurangannya, teman-teman bisa menambahkan referensi yang lain. Jika teman-teman merasakan manfaatnya atau kelebihannya, teman-teman bisa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.